Enggak juga, tapi minum. Iya, terima kasih. Lama mau apa? Ada sih waktunya. Selamat datang, mohon maaf nih Pak. Iya. Maaf, lama menunggu karena Anda harus tamu. Ini kenalkan, mungkin sudah kenal, sudah dari bentuk keberanian perempuan, dari pendidikan, kesehatan, ini lengkap ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, perlu dukungan dari pemerintah provinsi, insya Allah kebetulan saya ikut jadi wakil. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ada beberapa bapak yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita dapat bertemu. Yang pertama adalah silaturahim. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Ya kita sebenarnya sudah kenal semua sih. Iya. Ya di PKB di Lampung. Saya Syarif Hidayat. Kebetulan dipercaya jadi ketua. Sebelum sedang wujud tanah Pak Sidung, Dr. Sidung Haryanto, pengurus PKBI, kemudian kanan ini Direktur Eksekutif PKBI. Jadi kalau PKBI yang kerja itu Direktur Pak. Dan pengurus kita ini kadang-kadang juga cuma laporan aja. Yang sebelahnya itu adalah Bermuisa, Staf, yang di Rahmat saya Haji. Kehadiran kami yang pertama adalah silaturahim yang sudah mengucapkan terima kasih atas dukungan. Memang kita sudah beberapa bulan yang lalu minta audiensi bahwa tujuan utama yang pertama, Bapak juga sebenarnya sudah tahu sebagai pengurus karena sudah dilapori bahwa program yang saat ini sedang kita laksanakan di PKW itu adalah program khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan reproduksi. Kita ada di 48 sekolah ekonomi. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Rektor. Kemudian yang baru ini sudah jalan 1 tahun. Ini adalah namanya program Mencare. Peduli laki-laki peduli keluarga yang maksudnya Pak. Program ini sementara ini ada 2 tempat yang kita jadikan proyek, yaitu di Lampung Barat, karena kecuali Lampung Barat yang paling maju di Lampung ini. Kemudian yang di Bandar Lampung itu di pesantren di Hidayat Islamiyah Sumber Agung. Nanti secara rinci kegiatan programnya akan disampaikan secara bergiliran oleh Pak Agung sebagai manajer program, kemudian Pak Hadi sebagai direktur eksekutif. Kami mengucapkan juga terima kasih beberapa tahun yang lalu kita dapat dukungan karena barangkali 2 tahun ini ya belum ya. Kemudian barangkali setelah nanti Bapak mengetahui penjelasan dari Pak Sindung dan Pak Yerti, mungkin Bapak bisa berikan pengarahan apa yang harus kami lakukan. Sementara itu dulu Pak Sindung. Terima kasih. Tulisannya Pak Sini dulu apa Pak Yadi? Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda dan jajaran yang saya hormati, Bu Herina, Bu Suslina dan Pak Sudion, sudah beberapa kali mungkin kita ketemu. Momen ini sengaja kami datang secara formal menemui Pak Sekda, Bu Sekda dan selaku pengurus PKBI melaporkan apa yang sudah kita lakukan dalam konteks bagaimana peran masyarakat yang kita selalu sebut dalam government organization atau biasa dikenal dengan LSM, bagaimana dia juga bisa bersinergi, berbuat untuk membantu atau mendorong pembangunan PKBI seperti disampaikan Pak Sarif tadi, lebih banyak membantu pemerintah pada sektor-sektor yang memang sudah kita kuasai secara profesional. Bidangnya adalah bidang kesehatan, lebih khusus lagi bidang kesehatan reproduksi, dan juga ada beberapa bidang-bidang lain yang berkaitan
dengan itu misalnya gender, dan terakhir kita ada program Mencare. Nah, untuk yang pertama program kesehatan reproduksi remaja, dengan berbagai program kita sudah kembangkan paling tidak di 48 sekolah di Bandar Lampung, baik SMA maupun SMP, dan sebagian juga sekolah agama, Pak. Jadi ada madrasah aliyah dan beberapa pondok pesantren menjadi dampingan khusus untuk kesehatan reproduksi. Nah, pembelajaran yang diberikan kepada mereka itu ada yang sifatnya ekstrakurikuler dalam ekskul, tetapi ekskul wajib, Pak. Jadi ekskul yang betul-betul mereka betul-betul memperoleh cash flow ini secara lengkap. Kita tahu masalah cash flow remaja ini kan sudah sangat rentan. Kalau dari data-data yang ada itu, kalau soal pacaran di kalangan remaja itu hampir 90% mungkin remaja rata-rata pacaran yang menjurus itu 50% lebih anak-anak itu sudah menjurus pacaran. Nah, oleh karena kita kan perlu membekali diri kepada mereka hal-hal yang membahayakan secara cash flow dan agama, hal-hal yang mungkin masih lazim. Kalau komunikasi saja kan masih ya artinya kita masih bisa tolerir. Tapi lebih daripada itu, mungkin juga di case juga angka aborsi, Pak Sekda, itu tinggi sekali Pak angka aborsi. Cuma memang kan tidak secara resmi publikasikan. Nah, oleh karenanya backup kita secara preventif melalui pendidikan ini. Nah, pendidikan ini ada yang juga kita lakukan secara terstruktur ya. Jadi dari mulai seperti kita sekolah, seperti kurikulum diajarkannya. Tetapi kan persoalannya peraturan daerah belum mengatur itu. Peraturan pemerintah pusat juga sedikit sekali memberi celah kepada cash flow untuk masuk di sekolah. Kita masuk ini lebih banyak atas kebijakan otonomi sekolah. Tapi payung hukumnya belum. Cuma memang kemudahan kita masuk, walaupun payung hukum ini belum ada, tetapi kita juga tidak ada penolakan. Baik itu dari dinas terkait, misalnya dinas PDAP, kota dan provinsi, kemudian Kemenag juga, itu tidak menolak, jadi mendorong. Cuma payungnya nggak ada. Kadang-kadang sekolah ini juga takut, ini tidak ada di dalam kurikulum. Nah, kita berharap ke depan itu ada beberapa sekolah yang sekarang sedang kita fokuskan untuk mendorong ini menjadi muatan lokal. Ada 4 sekolah dampingan Mas Edi itu SMA, ada 3 sekolah dampingan kita juga untuk SMP. Jadi nanti ini kalau kita buat sebagai sekolah contoh, kalau ini sudah berhasil, mungkin kita bisa melalui dinas terkait, kita akan sampaikan bagaimana mendorong ini menjadi peraturan daerah, entah itu Pergub, entah itu Perda. Kita mungkin berproses melihat situasi dan kondisi yang ada. Itu mungkin yang saya laporkan yang pertama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja khususnya yang kita lakukan. Tidak hanya di Bandar Lampung, Pak Deden, itu ada di Lampung Barat, ada di Lampung, ada di Metro, pernah sekali di Dandem. Wali Kota Metro itu sampai menangis ketika kita presentasi bagaimana persoalan remaja ini sangat pelik. Yang kedua saya ingin sampaikan, kita sekarang mengembangkan program Mencare secara ininya laki-laki peduli. Dasarnya adalah, nanti Pak Sindu akan jelaskan secara detail. Dasarnya adalah pertama, angka kematian ibu ini tidak pernah menurun, bahkan akhir-akhir ini naik dari 240 sekian, sekarang 300 sekian per 100.000 kelahiran. Artinya apa? Artinya derajat kesehatan kita di Indonesia ini kan memburuk dalam konteks itu, karena angka kematian ibu salah satu indikator dari angka kesehatan. Nah, salah satu penyebab angka kematian ibu itu tinggi adalah faktor psikologis, Pak, di samping faktor medis. Faktor psikologis itu tekanan, kekerasan suami terhadap istri dan sebagainya menyebabkan itu ada kaitannya dengan medis teknisnya. Kemudian dari medis teknisnya juga jarang sekali, Pak, suami itu mengantarkan istrinya untuk periksa hamil, jarang sekali. Jadi kita lihat di puskesmas dari data-data yang ada, umumnya laki-laki datang ke tempat dokter atau ke tempat layanan itu manakala
melahirkan saja. Pada saat proses kehamilan, suami tidak pernah terlibat di dalam. Kemudian tidak terlalu aneh juga ketika ada orang tua sekarang memperkosa anak kandung, ini juga tidak aneh, karena hubungan emosional tidak pernah terjalin dari kecil di beberapa tempat, terutama juga mereka-mereka yang kalangan ekonomi menengah ke bawah. Nah, program ini sebetulnya akan kita dorong laki-laki itu menjadi peduli terhadap persoalan kesehatan, mendorong mereka memeriksakan diri ke dokter dan sebagainya, termasuk puskesmas yang ada di wilayah Pinang, yang kata Pak Sarif tadi ada di Bandar Lampung dan ada di Lampung Barat, di Bandar Lampung ada di Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Kemiling sebagai pilot project. Kemudian di Lampung Barat juga ada 2 kecamatan sebagai pilot project juga. Nah, semua kegiatan yang kita lakukan ini tetap kita koordinasi, Pak. Jadi dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota, dinas pendidikan, kita tidak pernah. Nah, ke depan memang kita harapkan seperti halnya misalnya dinas pendidikan atau juga Biro PP ya mungkin punya kedekatan hubungan dengan program Mencare. Kita juga ingin itu smooth, bisa bekerja sama, titik mana yang bisa kita lakukan dan titik mana yang bisa dilakukan oleh Biro PP. Kita ini kan sebagai NGO anggaran terbatas, Pak. Jadi dukungan dari misalnya funding luar pada kita ini kan cuma punya batasan waktu, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau itu bisa kita optimalisasi, di mana LSM bekerja, pemerintah juga ada programnya, porsi yang sama kita bangun sesuatu kekuatan. Sehingga setelah ini passing out, program ini tetap menjadi program kita ya. Kita sekarang Pak tidak ingin lagi program itu ya cenderung ini program LSM atau ini program PKB. Tapi ingin saya ini program pembangunan Lampung gitu kan. Bahwa sebagian yang melaksanakan LSM, sebagian yang melaksanakan pemerintah tidak penting gitu. Yang penting program ini bisa gayut, bisa duduk, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira itu pengantar umum dari saya. Kalau detailnya mungkin nanti Pak Sindung yang persis, mungkin juga Pak Sekda juga punya waktu banyak. Secara singkat mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan program Mencare. Jadi program Mencare itu di Indonesia memang pertama kali ini dilaksanakan. Jadi ini merupakan program laki-laki peduli yang digagas oleh sebuah LSM internasional yang berada di Belanda, itu Wuskes UPF. Untuk dua proyeknya dilaksanakan di Lampung, di DIY dan di Jawa Timur. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Yedi mengenai latar belakangnya. Jadi memang kita sebagai negara berkembang masih menghadapi persoalan besar. Yang pertama dari anak kematian ibu melahirkan yang masih tinggi, bahkan naik sekitar 300-an per 100.000 kelahiran. Kemudian KDRT itu sudah semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya, dan juga angka partisipasi KPU yang juga kalau mau ditambahkan bisa angka perceraian yang disebutkan karena itu semakin tinggi. Artinya itu semuanya karena semuanya itu mencerminkan bahwa kepedulian laki-laki itu semakin rendah atau semakin hilang. Artinya ketahanan keluarga itu menjadi semakin rapuh ketika laki-laki tidak terlibat di dalam. Jadi program yang atau laki-laki peduli ini bertujuan bagaimana kita meningkatkan kepedulian laki-laki terhadap persoalan-persoalan cash flow, persoalan-persoalan di dalam rumah tangga. Jadi juga dalam menangani kekerasan. Jadi kalau kita lihat misalnya dari satu persoalan AKB itu yang tidak turun bahkan naik, itu kan mencerminkan ada sesuatu yang salah di sini. Karena selama ini program-program yang
dilakukan itu hanya bertumpu pada perempuan. Jadi laki-laki belum terlibat di situ. Nah, program Mencare ini akan mencoba untuk merubah paradigma yang selama ini dipakai, bahwa program pembangunan KB misalnya selalu bertumpu pada perempuan. Program apa misalnya tes itu nanti bergantung perempuan, laki-laki hampir tidak. Nah, program Mencare ini akan mencoba merubah itu. Memang itu sesuatu yang sangat sulit karena tantangan kita cukup besar. Bukan hanya dari laki-laki yang menganut budaya patriarki, itu juga perempuan sebagai bagian dari budaya patriarki itu juga ikut menentukan. Karena ada norma-norma yang di masyarakat. Nah, ini tantangan kita memang cukup banyak, tapi kami yakin bahwa dengan keikhlasan, dengan nilai yang baik dan kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak, kami yakin bisa melakukan itu. Akan mencoba untuk melakukan perubahan itu. Jadi tujuannya adalah kita ingin menurunkan angka kematian itu di satu sisi, kemudian kita juga ingin menurunkan atau kalau bisa mau menghilangkan KDRT di masyarakat. Di sisi lain kita ingin meningkatkan belajar kesehatan ibu, terutama di ibu yang melahirkan. Nah, sebagai pilot project program Mencare ini dilaksanakan di dua wilayah. Jadi di Lampung ini kita mengambil di Bandar Lampung sebagai tipikal masyarakat perkotaan, dan di Lampung Barat sebagai tipikal masyarakat desa. Dan masing-masing itu kita mengambil dua kecamatan, dan masing-masing kecamatan kita mengambil dua desa. Nah, memang yang kemampuan kami alasan sampai sini tidak bisa bisa melaksanakan program ini di banyak tempat. Tetapi kami juga melakukan upaya-upaya terobosan agar nilai-nilai laki-laki peduli ini juga bisa diserap oleh masyarakat, bisa diadopsi seluruh masyarakat, yaitu melalui berbagai macam media. Jadi kita juga melakukan kampanye melalui media, melakukan talk show, melakukan roadshow media, kemudian kita juga melakukan audiensi dan sebagainya. Artinya kita ingin memperoleh dukungan publik yang luas agar program Mencare ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi dampingnya di 4 kecamatan tadi, tapi juga seluruh Lampung itu bisa menikmati atau bisa memperoleh manfaat dari program Mencare ini. Jadi program Mencare ini memang secara nasional, secara internasional baru dilaksanakan di 4 negara. Jadi oleh sebagai pihak Belanda itu 3 negara sebelum Indonesia yang melaksanakan itu adalah Afrika Selatan, kemudian Brasil dan Rwanda. Jadi Indonesia adalah negara yang keempat yang melaksanakan program Mencare ini. Dan kalau ide atau program-program semacam Mencare itu memang sudah banyak dilakukan, tetapi kalau program Mencare ini sendiri sampai saat ini baru 4 negara. Jadi ini saya kira juga sangat strategis ketika program Mencare ini bisa berhasil di Provinsi Lampung, itu tidak saja mengangkat Lampung, nama Lampung sebagai wilayah intervensi, tapi juga nama Indonesia. Jadi, kita juga sudah punya pengalaman seperti itu. Ini tadi Mas Heru menceritakan bahwa program Respro yang dilaksanakan di sekolah-sekolah itu juga ternyata diapresiasi oleh banyak kalangan gitu. Jadi tempo hari
ada tamu dari Belanda, dari India, dari Pakistan, Bangladesh itu belajar ke sini dan belajar mengenai program Cash Pro yang dilaksanakan PKFBI itu ternyata luar biasa. Jadi itu secara internasional juga mendapatkan apresiasi. Maka saya ngobrol dengan Mbak Nina Expo yang orang itu, dia merupakan direktur Denspor Lab-nya secara internasional. Saya bertanya bagaimana Denspor Lab-nya di Lampung dibandingkan dengan Denspor Lab-nya secara internasional. Dia mengatakan Denspor Lab-nya Lampung yang dilaksanakan di SMA 9 itu yang paling bagus dibandingkan Denspor dan Denspor lainnya di seluruh dunia. Jadi saya kira kita punya potensi untuk itu. Jadi punya pengalaman dan punya potensi sehingga program Menkel ini kalau bisa berhasil memang juga bisa mempunyai, saya kira mempunyai arti yang strategis. Jadi program Menkel ini ya harapannya itu tadi seperti yang disampaikan Mas Edi, itu bisa ketika passing off itu bisa menjadi program daerah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau ada hal yang bisa. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah Sahib, selaku Ketua KPI menghadapi bangsa Pak Sepuluh rekan dari sensasi disyukur kita bersemangat berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala hanya karena tidak doa kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPI ini. Pertama tentunya masalah ekonomi itu masalah kalau dulu 2 tahun yang lalu dapat bantuan, di terakhir ini mungkin nggak ada lagi ya karena dana bos lagi bansos itu memang sudah agak ketat. Jadi setahun sebelumnya sudah diusulkan, jadi nggak ada salahnya sekarang usul 2015 nanti baru masuk program ya kalau bansos. Tapi kalau dia masuk kegiatan di dinas instansi, ini kebetulan baru selesai pulang ke Palunya lewat, di masuknya juga di 2015. Kemudian ada hal-hal lain tadi yang disampaikan yang pasti kita pemerintah daerah ini sangat mendukung ya 2 program ini, baik itu pendidikan reproduksi ya kemudian Menkel ini, karena memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya tadi salah satu yang diminta oleh direktur tadi masalah aturan ya, upaya hukum dari pemerintah provinsi. Jadi kalau memang itu memang perlu dibutuhkan oleh karenanya saya kira paling tidak pergub dulu lah agar lebih cepat gitu ya. Pergub ini juga prosesnya nggak terlalu lama. Nah, tolong ini nanti koordinasi antara dinas pendidikan ya kalau untuk pendidikan atau kesehatan reproduksi ini dengan Pak Direktur lah, Direktur lebih hukum supaya ini tidak keluar dari tujuan. Jadi aturan-aturan apa saja yang diminta untuk kabupaten kota ya. Karena memang terkait juga dengan dinas pendidikan ini, pendidikan ada juga kesehatan ini, kemudian program masalah Menkel ini juga ini terkait dengan pemberdayaan perempuan juga di sini ya, tolong nanti dikoordinasikan kita dukung sepenuhnya karena memang ini sangat bermanfaat. Kita pernah disampaikan Pak Sindung tadi, manakala ini berhasil tentunya membawa nama baik, bukan hanya nama baik, tentunya masyarakat kita merasakan manfaat dari
dua program ini ya. Misalnya yang sebetulnya masalah sekarang juga kita akan berusaha kalau memang sudah ada barangkali yang saya juga nggak begitu tahu, bisa dikoordinasikan dengan mungkin pemberdayaan perempuan, kemudian dinas pendidikan atau dinas kesehatan. Jadi hal-hal ini yang perlu saya tanggapi. Kemudian kalau ada tambahan dari Ibu Erlina selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi menambah apa yang disampaikan Sekda, untuk program KESPRO itu memang ada di Badan PB, kegiatan KESPRO, dan juga ada UPT kita yaitu P2TP2 yang di Mas Rudi Halim, kemudian sebagai ketuanya adalah ex officio sebagai gubernur. Kebetulan kegiatannya juga ada juga untuk KESPRO. Ya. Jadi mungkin nanti untuk dalam pelaksanaannya kita nanti akan koordinasi dengan PKBI. Hanya memang kegiatan ini belum banyak dananya. Kemudian untuk 2015 kita akan lebih anggarannya akan kita usulkan lagi, jadi lebih berbanyak karena jangkauan peserta dari ini dari KESPRO ini yang selama ini kita lakukan memang hanya perwakilan dari sekolah-sekolah, jadi memang masih sangat terbatas. Nah, mendengar apa yang disampaikan ini kita sudah sejalan dengan program yang ada, kita akan teruskan untuk lebih berbanyak lagi untuk di 2015. Kemudian juga untuk yang peserta kita bisa lebih berbanyak lagi, bisa kita contohkan artinya karena anggaran pendidikan ini lebih besar untuk menuju nanti terkumpulsannya memang agak berat. 5%. Iya, itu bisa cepat banget, tapi ini harus biasanya kita harus mengumpulkan dulu dari kabupaten kota, karena informasi ini awal harus kita sampaikan. Ini pengalaman seperti yang dulu mengenai pendidikan berbasis agama. Kesepakatan dengan kabupaten kota akhirnya dibuat edaran sementara oleh kepala dinas pendidikan. Jadi untuk ini dapat masuk menjadi muatan lokal. Dan yang paling penting juga mungkin di sini bisa kalau nanti disampaikan peran guru bimbingan konseling. Nah di sini ini kelihatannya nanti besar sekali untuk KESPRO ini. Jadi ini salah satu materi kita nanti Bu, khusus ya. Jadi selain peserta didiknya, yang kedua untuk muatan lokalnya, yang kedua adalah masalah guru bimbingan konselingnya. Jadi tidak hanya sasaran kita hanya peserta didik, tapi guru bimbingan konseling juga harus mendapatkan materi ini. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga saya sarankan ini peran media. Jadi kita tidak hanya terbatas hanya ke sekolah dan sebagainya, tapi ini juga peran media. Mungkin nanti ini Pak salah satu program kita juga yang kita perbanyak. Jadi karena masalah pornografi adalah salah satu yang membuat permasalahan yang ada selama ini. Nah ini peran media kita akan Terima kasih Bu Erlina. Kalau ada tambahan dari Ibu Sekretaris Kabinet ya di Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekda yang kami hormati, Bapak dan Ibu beserta audiensi. Sebenarnya Dinas Pendidikan sudah melakukan ini. Kenapa saya katakan Dinas Pendidikan sudah melakukan ini? Kita setiap ada pertemuan tentang kenapa kan menurunnya ada kissing, ada istilah remaja sama sekali gesek-gesek itu kan cubi-cubi itu kan dari mereka-mereka ini anak-anak remaja ini membuat istilah. Dan kebetulan kemarin saya TOT tentang KESPRO ini Pak di Puncak oleh teman-teman dari BKKBN Nasional. Ini juga kami ada pertemuan guru. Jadi nanti baik yang sekolah formal, kami kebetulan ada khusus pembelajaran karakter baik untuk guru yang non formal maupun untuk guru yang formal.
Jadi nanti kita bisa masukkan ini, nanti saya akan sampaikan sama teman-teman yang di pendidikan formal agar ini nanti bapak-bapak bisa menyampaikan materi tentang cash flow ini kepada guru-gurunya sehingga guru-guru bisa transfer ini kepada muridnya. Kemudian yang khusus di gender bidang pendidikan, alhamdulillah kita kemarin mendapatkan penghargaan Pak. Yang kami juga kemarin sudah ekspos tentang ini, tapi kemarin memang kami belum melihat, belum memasukkan tentang yang reproduksi remaja ini Pak. Jadi nanti kami akan ada pertemuan dengan mempertemukan guru-guru mata pelajaran Pak, dan kami kerjasama juga Pak dengan Pak Ikram. Ya nanti kami akan undang Pak Mendorong untuk menyampaikan juga salah satu materi dalam pertemuan guru-guru tersebut, sehingga baik yang guru formal maupun non formal nanti bisa tersampaikan tentang kegiatannya ini Pak, tentang 2 kegiatan ini. Dan insya Allah kami siap Pak untuk menjadi partner ini. Jadi memang sasarannya di sekolah-sekolah Pak. Seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi, nanti kita bisa lanjutkan dari diskusi ini, kita ketemu di kantor juga supaya program kita semakin terarah. Pernah juga ketemu Pak ini, jadi Pak Wadi sudah, Pak Widi juga sudah sama-sama talkshow sama kita pernah. Bu Harina mungkin belum nanti ya. Kita ada Pak Smir loh Bu, yang murah gitu ada itu Pak Widi. Nanti disosialisasikan. Baik, terima kasih Bu dari Dinas Kesehatan. Kami silakan kalau ada masukan saran. Oke, mohon izin. Kalau dari kesehatan sebenarnya kita juga ada program gestor itu di namanya kesehatan keluarga. Alangkah baiknya nanti kita terintegrasi semua program ini sehingga tidak saling tumbang ini yang sini ini datang lagi itu lagi sehingga alangkah baiknya dengan uang yang sedikit ini semua bisa menjadi optimal. Sehingga kita mungkin nanti perlu duduk bersama beberapa instansi ini yang terkait seperti yang Badan BP, kemudian pendidikan kesehatan sehingga diharapkan menjadi optimal. Kemudian. Ya. Baik, jadi ini Pak masukan dari kawan-kawan di pemberdayaan perempuan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sebenarnya program ini sudah hampir sejalan lah, hanya saja kita masih kurang ada koordinasinya. Ini perlu ke depan, salah satunya perlu dukungan tadi ke depan, baru mungkin setelah perlu bisa saja sudah karena ada muatan lokal dan hal-hal yang telah disampaikan oleh kawan-kawan ini mungkin ada pembiayaan atau pendanaan yang programnya mendekati jadi bisa berjalan bersama. Dan hal ini dengan pertemuan sekarang depan akan lebih baik lagi. Saya kira itu bakal masih ada tetapan dari kawan-kawan di KPI. Silakan. Mungkin ya seperti yang Pak Sekda katakan tadi, pengalaman kami seperti itu. Artinya di banyak tempat, di banyak dinas memang paling KPN, kesehatan, dan biro kementerian perempuan, badan ya sekarang gitu, di dinas pendidikan, belik juga ada yang belik di bawah sana ya. Nah itu kan semuanya menangani cash flow. Jadi maksud saya kasihan juga kadang-kadang remaja sekolah karena masing-masing kadang-kadang punya karakteristik sendiri. Maksud saya kalau bisa kita memang melalui fase kita bisa kerja bareng, kita tidak lihat kita pelanggan siapa, mungkin bagaimana anak-anak ini tidak bingung menerima materi cash flow ini Pak. Jadi semua standar, hampir standar dilakukan. Sehingga ketika kita juga membuat proses perbu misalnya atau naskah akademik ini kita kembangkan menjadi perda, itu juga menjadi jelas nanti pengajaran tidak acak-acakan juga. Jadi PKPI ini punya BKKP kan kasihan. Nah yang mengenai yang lain seperti Ibu Harina sarankan, kita memang ada mekanisme untuk promosi di daerah kan harus dia ada jurnalis forum, harus kita ketemu dengan jurnalis secara rutin untuk mensosialisasi program ini. Kalau tidak banyak sekolah menolak pasti Pak karena belum ada payungnya. Tapi karena kita lakukan ini, semua orang hakikatnya menerima cash flow, cuma aturan payungnya saja. Menolak nggak ada Pak. Jadi dari Pemda menolak memarahi kita ketika masuk nggak ada. Nah kemudian juga ada roadshow, ada talk show. Nah talk show ini kadang-kadang kita setiap minggu talk show di RRI, di TVRI.
Kalau kita bisa koordinasi kan ketika dinas pidantri atau biro jadi kombinasi. Oh ini juga peran non government, ini peran government itu sebetulnya sama kan. Seperti itu Pak Sekda. Saya terima kasih sudah dipertemukan dengan secara koordinasi dengan teman-teman dari dinas pidantri terkait. Sekaligus juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tidak semua LSM itu buruk, tidak semua LSM itu dalam tanda kutip hanya meminta-minta. Kita juga dalam konteks pemerintah daerah kita tidak akan meminta uang, tetapi kita inginkan berharap karena uang yang akan kita kelola uang bersama untuk masyarakat. Kita juga bukan membutuhkan, artinya kalau bisa kita juga bisa menyalurkan ke tempat yang tetap melalui APBD dan sebagainya. Tapi kalau kita minta kan nggak boleh, kita juga meminta uang. Tetapi bagaimana uang yang ada itu bisa kita tidak kesana samakan, bisa kita gunakan secara optimal. Mas. Ya, ada sama. Kelihatannya karena kita ketemu ini sudah jalan gitu ya Pak ya. Jadi nanti mungkin pelibatan kita di narasumber ya. Pelibatan dari KBI kita konsul misalnya ini garisnya apa gitu yang akan materi itu disampaikan. Mungkin awal-awal. ya. Masih ada apa? Apa? Terima kasih. Iya ya. Mudah-mudahan ini jalan masuk sehingga bisa sinergi. Iya ya. Terima kasih Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi Pak Erwin Bangsa ya, beberapa hal. Salah satu tentunya harapan kita setelah selesai pertemuan ini tetap ditindaklanjuti mungkin lebih kontribusi lagi gitu ya. Salah satunya menolak masalah kerja atau budaya tersebut ya. Kemudian harapan kita juga kita tahu bahwa KBI ini kerjasamanya LSM betul, tapi kerjasamanya dengan luar negeri, dengan Belanda. Jadi harapan kita justru bagaimana caranya bisa menarik karena dari luar ini bisa masuk ke Lampung sebesar-besarnya, bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian hal ketiga mungkin ada contoh barangkali karena ini kan bukan di Lampung, film proyek yang di Indonesia ini DIJ atau Jawa Timur ya, Jawa Timur. Mungkin mereka sudah duluan ada pergub atau ada perda, barangkali bisa kita ada contoh gitu. Jangan segan-segannya atau daripada kita berputar lama dan kerjaan nggak selesai. Kalau kita sudah ada contoh mungkin seminggu selesai atau 2-3 hari selesai. Gitu. Saya kira itu kalau memang sudah cukup. Apa ya pekerjaan dalam rumah tangga itu kan Lampung sama Jogja kan, Lampung sudah ada perdanya, tapi ternyata setelah dievaluasi udah jalan juga, padahal kita sudah mengadopsi ke sana kan. Kemarin waktu saya ikut dalam pekerja terburuk anak, khusus spesifik tentang pekerja dalam rumah tangga, kita juga dijadikan sampel. Kemarin kami Pak Dinas Pendidikan didatangkan juga dari NGO Pak, masalah ini dari PILO ya Pak ya, tentang guru ini yang menarik juga gitu. Jadi ya kita sudah membuat kerjasama Pak tentang yang betul-betul pekerja terburuk anak yang putus sekolah, dan ini bisa kita tindak lanjut. Ya, jadi terakhir Pak, mungkin kita kan kadang-kadang pembangunan kita lupa kita mengacu pada ratifikasi aturan-aturan internasional yang kita buat, misalnya MDGs. Kadang-kadang kan pemerintah nggak sempat lagi gitu. Kalau dengan kolaborasi kerja ini kita sudah bisa melihat, jadi kita sudah sejauh mana kesepakatan kita internasional itu kita jalankan, nggak jadi malu besar. Mudah-mudahan di Lampung justru kalau ini bisa jalan seperti kata Pak Tindo, Lampung ini kan cenderung dikatakan orang adalah wilayah yang kekuasaan laki-laki lebih tinggi, patriarki kan gitu. Jadi bagaimana patriarki di Lampung ini beda dengan yang lain? Dia kasih sayang dengan perempuan dalam artian anaknya dan seterusnya, bisa mencerminkan bahwa di Lampung ini sebetulnya patriarki itu tidak jadi soal, tapi kasih sayang itu, cinta kasih atau men care itu menjadi persoalan penting. Ya, makasih. Lampung yang ada yang Ya, memang laki-laki di Lampung lebih banyak daripada perempuan. Karena perempuannya banyak kerja keluar. Tapi kalau semua kayak Pak Sakda kan nyaman dunia ini kan.
Saya kira cukup ya Pak. Kalau sudah cukup, kita akhiri rapat kita silaturahmi pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi minum ini nggak tahu ya. Minum dulu. Iya ya. Iya ya. Sekarang udah ya. Enggak baca apa Iya. Minum dulu tiga. ya. Terima kasih banyak. Ya. Mau wawancara nih barangkali. Hah? Iya ya. Ya, situasi lah.